Coba bayangkan, dalam sekejap, sebuah perusahaan kehilangan nilai puluhan miliar dolar, bukan karena skandal atau produk gagal, tapi gara-gara kebijakan yang salah sasaran. Inilah yang sedang dihadapi Apple. Ini adalah kisah tentang sebuah blunder, di mana niat Amerika Serikat untuk menekan laju teknologi Cina justru berbalik menjadi senjata makan tuan yang kini menyulitkan Apple di salah satu pasar terpentingnya. Jadi, gimana ceritanya strategi perang dagang yang ambisius ini malah bikin ikon terbesar Amerika jadi kelimpungan? Yuk, kita bedah ironi pahit yang dialami Apple di Tiongkok. Bagian 1, puncak kejayaan dan awal mula konflik. Dulu Cina adalah surga bagi Apple. Selama bertahun-tahun, negara ini bukan cuma pusat produksi utama, tapi juga mesin uang yang tak terhentikan. Puluhan juta iPhone ludes terjual setiap tahun, menjadikan Cina salah satu pasar terbesar dan paling profit bagi Apple. Buat kelas menengah Cina yang lagi tumbuh pesat, punya iPhone itu simbol status, kemewahan, dan koneksi ke dunia barat. Tapi, surga itu nggak bertahan lama. Di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat memulai perang dagang sengit melawan Cina. Tujuannya bukan cuma soal defisit perdagangan. Ini adalah kompetisi strategis jangka panjang yang menargetkan satu hal, memperlambat kemajuan teknologi Cina yang dianggap sebagai ancaman. Kebijakan utamanya adalah tarif impor dan sanksi ketat terhadap perusahaan teknologi Cina, dengan satu target yang sangat jelas, Huawei. Washington melihat Huawei sebagai ancaman keamanan nasional dan simbol kekuatan teknologi Cina yang perlu diredam. Sanksi pun diberlakukan untuk memutus akses Huawei ke teknologi dan komponen vital dari Amerika. Logikanya sederhana. Kalau Huawei lumpuh, dominasi teknologi China bakal goyah. Tapi, mereka nggak sadar kalau kebijakan ini bakal memicu efek domino yang tak terduga, dan salah satu korban terbesarnya justru datang dari pihak mereka sendiri, yaitu Apple. Apple sang jagoan Amerika, tiba-tiba terjebak di tengah medan perang yang diciptakan oleh negaranya sendiri. Bagian 2. 3 tantangan berat Apple. Strategi Amerika untuk menekan Cina ternyata menjadi bumerang yang menghantam Apple melalui 3 tantangan utama. Tantangan pertama, kebangkitan nasionalisme dan efek Huawei. Sanksi keras dari Amerika Serikat ternyata tidak membunuh Huawei. Sebaliknya, di dalam negeri, tekanan dari Washington justru ikut menempa narasi Huawei sebagai pahlawan nasional. Ini memicu gelombang patriotisme di kalangan konsumen China. Membeli produk Huawei bukan lagi sekadar pilihan teknologi, tapi jadi sebuah pernyataan sikap dan dukungan terhadap negara. Narasi ini sangat kuat, seruan untuk tinggalkan Apple. Dukung Huawei menggema di media sosial Cina. Akibatnya, sebagian konsumen yang tadinya bangga pakai iPhone, kini mulai beralih ke merek lokal. Pergeseran ini bukan isapan jempol. Laporan dari berbagai lembaga riset pasar, seperti Counterpoint dan IDC, menunjukkan bagaimana Huawei secara dramatis berhasil bangkit. Penjualan iPhone sempat mengalami penurunan tajam di awal tahun 2024. Sementara Huawei, berkat seri Mate 60 Pro, berhasil merebut kembali pangsa pasar yang signifikan. Sanksi yang tadinya diharapkan mematikan Huawei, malah ikut menciptakan pesaing terkuat bagi Apple di pasar terpentingnya. Tantangan kedua, inovasi pesaing lokal yang mengejar. Peralihan konsumen bukan cuma soal sentimen nasionalisme. Selama bertahun-tahun, Apple memang identik dengan inovasi. Namun, belakangan ini, banyak yang merasa inovasi iPhone mulai sedikit stagnan. Di saat yang bersamaan, para pesaing lokal, terutama Huawei, justru tancap gas. Meskipun aksesnya ke teknologi iOS dibatasi, Huawei berhasil mengembangkan ekosistem teknologinya sendiri. Dari chip kirin canggih hingga sistem operasi Harmony OS, Huawei meluncurkan flagship baru dengan fitur-fitur yang seringkali lebih inovatif dibanding iPhone, seperti kemampuan kamera yang superior, teknologi komunikasi satelit, dan desain yang lebih segar. Perbandingan spesifikasi antara iPhone terbaru dan flagship Huawei tak lagi menunjukkan dominasi mutlak Apple. Konsumen Cina kini melihat bahwa produk lokal tidak hanya lebih patriotik, tetapi juga menawarkan teknologi yang setara atau bahkan lebih baik dengan harga kompetitif. Tantangan ketiga, sinyal keras dari pemerintah Cina. Jika sentimen konsumen adalah serangan dari bawah, maka kebijakan pemerintah Cina adalah tekanan dari atas. Sebagai respons atas tindakan iOS, muncul berbagai laporan bahwa Beijing mulai membatasi penggunaan iPhone di beberapa lembaga pemerintah dan perusahaan milik negara. Meskipun larangan ini tidak pernah diumumkan secara resmi dan berlaku nasional, pesan simbolisnya sangat jelas dan kuat. Produk dari perusahaan Amerika tidak lagi disambut hangat di lingkungan resmi Cina. Bagi Apple, ini adalah masalah ganda. Secara finansial, ini berisiko menghilangkan segmen pasar yang stabil. Secara simbolis,
Ini merusak citra iPhone sebagai perangkat yang paling diinginkan. Dalam beberapa hari setelah berita ini menyebar di bulan September tahun 2023, valuasi pasar Apple dilaporkan sempat anjlok mendekati 200 miliar dolar. Blunder kebijakan Amerika seolah memberikan pembenaran bagi Beijing untuk menekan balik. Dan Apple berada tepat di garis bidik. Bagian 3. Strategi global Apple yang terpaksa berubah. Tekanan hebat di pasar China memaksa Apple melakukan sesuatu yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Merombak strategi rantai pasok globalnya yang sudah dibangun puluhan tahun. Tim Cook dan jajarannya sadar bahwa ketergantungan ekstrem pada China adalah risiko yang terlalu besar di tengah iklim geopolitik saat ini. Perang dagang membuktikan betapa rentannya model bisnis Apple. Maka, dimulailah eksodus parsial yang masif dan mahal. Apple secara agresif mempercepat diversifikasi produksinya keluar China. Dua negara menjadi tujuan utama, India dan Vietnam. India, yang sebelumnya hanya merakit model-model iPhone lama, kini dipersiapkan menjadi pusat produksi global yang baru. Laporan menyebutkan bahwa kontribusi India dalam rantai pasok global Apple telah mencapai sekitar 12–14%. Bahkan, ada spekulasi bahwa Apple berencana meningkatkan porsi produksi dari India untuk pasar global, termasuk AS, demi mengurangi ketergantungan pada China. Sementara itu, Vietnam diperkuat untuk mengambil alih produksi produk Apple lainnya. Diperkirakan porsi produksi untuk perangkat seperti AirPods, iPad, dan Apple Watch di Vietnam terus meningkat. Langkah ini adalah sebuah ironi. Kebijakan AS yang bertujuan melemahkan China justru memaksa perusahaan ikoniknya, Apple, untuk mengeluarkan miliaran dolar dan merekayasa ulang seluruh rantai pasoknya, sebuah proses yang penuh tantangan. Apple harus membangun infrastruktur baru, melatih tenaga kerja, dan mengatasi kerumitan logistik di negara yang ekosistemnya belum sematang China. Sebagai perbandingan, lihat Samsung. Pesaing utama Apple ini sudah menutup pabrik smartphone terakhirnya di China pada tahun ke-2019. Langkah ini membuat posisi Samsung terlihat lebih terlindung dari beberapa risiko perang dagang langsung. Meskipun tentu saja rantai pasok global tetaplah rumit dan saling terhubung. Kisah Apple di Tiongkok adalah pelajaran pahit tentang hukum sebab akibat dalam geopolitik. Niat Amerika Serikat untuk menekan kebangkitan teknologi China telah menjadi senjata makan tuan klasik. Kebijakan ini tidak sepenuhnya mematikan Huawei, yang justru bangkit menjadi juara di pasar domestiknya berkat gelombang nasionalisme. Sebaliknya, kebijakan ini secara telak menghantam Apple, salah satu permata mahkota teknologi Amerika. Apple menghadapi tekanan pangsa pasar yang sengit, citranya tergerus, dan dipaksa melakukan restrukturisasi global yang sangat mahal dan berisiko. Dunia kini bergerak menuju blok-blok teknologi yang terfragmentasi, dan Apple menjadi simbol dilema perusahaan global yang terjepit antara logika pasar dan logika keamanan nasional. Pada akhirnya, perang dagang ini tidak punya pemenang yang jelas. Namun, yang pasti, salah satu yang paling terdampak adalah Apple. Ironisnya, sebagian luka itu justru diakibatkan oleh tembakan yang dilepaskan oleh negaranya sendiri. Bagaimana menurutmu? Apakah ini akhir dari dominasi Apple di China? Atau mampukah mereka bangkit kembali? Siapa yang menurutmu benar-benar menang dalam perang dagang ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau video ini memberimu wawasan baru, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini biar lebih banyak orang yang paham rumitnya perang teknologi global ini. Terima kasih sudah menonton.